Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Herlinda Safitri dengan NIM 1055511178822. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga bagi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama, mengenai definisi anggaran penjualan. Yang kedua, pengelompokan anggaran penjualan. Yang ketiga, manfaat, tujuan, dan kegunaan anggaran penjualan. Yang keempat, penetapan volume produk. Dan yang terakhir, penetapan harga jual produk. Yang pertama, definisi anggaran penjualan. Definisi anggaran penjualan. Ada beberapa pengertian anggaran penjualan, baik secara umum maupun secara khusus. Banyak dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Di sini saya mengambil dua pakar ekonomi. Yang pertama, menurut Munandar tahun 2001. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, serta waktu penjualan, tempat atau daerah penjualannya. Kemudian, menurut Mukijat tahun 2000 menyatakan anggaran penjualan adalah suatu perkiraan yang layak tentang volume penjualan yang diharapkan. Berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anggaran itu merupakan sebuah rencana yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif pada periode tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam periode tahun. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan anggaran penjualan. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa variabel tertentu yang saling terintegrasi satu dengan lainnya. Yang pertama, wilayah pemasaran. Anggaran penjualan ini dilakukan dengan cara membagi rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu, seperti penjualan pada Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok konsumen. Pada rencana anggaran penjualan ini biasanya dikelompokkan berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan target penjualan perusahaan. Contohnya bisa berdasarkan kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Yang ketiga, jenis produk. Dalam pengelompokan ini, perusahaan bisa membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh, target penjualan dalam industri garment yang lalu membagi jenis produknya menjadi seperti celana pendek, celana panjang, celana santai, dan kemeja lengan panjang. Untuk yang keempat, kelompok wiraniaga. Dalam pengelompokan wiraniaga ini, perusahaan harus membuat rencana penjualan berdasarkan kelompok wiraniaga yang membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh tiap
wiraniaga atau setiap tim wiraniaga yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, waktu terjadinya penjualan. Maksudnya, rencana membuat anggaran penjualan ini juga bisa dikelompokkan dengan berdasarkan target waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan. Misalnya, anggaran bulanan, triwulan, 6 bulan, serta tahunan. Pengelompokan anggaran yang dilakukan dengan berdasarkan kelima poin di atas akan sangat mempermudah tim pemasaran dalam memahami apa yang nantinya harus mereka kerjakan terkait dengan rencana penjualan tersebut. Serta pengelompokan anggaran ini akan lebih memperjelas berbagai hal yang memang harus dilakukan oleh tim pemasaran dengan berdasarkan rincian target yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. 3. Manfaat, tujuan, dan kegunaan anggaran penjualan. Manfaat anggaran penjualan menurut Wells, Hilton, dan Gordon tahun 2000 mengemukakan bahwa manfaat dari anggaran penjualan adalah yang pertama untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang terakhir, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran penjualan digunakan untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan, untuk memasukkan kebijakan manajemen ke dalam proses perencanaan, untuk memberikan informasi dalam rencana laba, dan untuk memudahkan pengendalian manajemen dalam kegiatan penjualan. Kemudian tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Anggaran penjualan merupakan bagian dari anggaran secara umum. Menurut Munandar tahun 2001, anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat koordinasi kerja. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain di perusahaan. Subbab keempat yaitu mengenai penetapan volume produk. Untuk menetapkan volume produk dapat berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata. Saya mengambil contoh pertumbuhan rata-rata di PT Berkas Sentosa, misalnya volume penjualan selama 5 tahun belakangan. Dapat kita lihat dalam tabel di samping. Untuk tabel di samping terdapat tahun, volume unit, dan untuk pertumbuhan terdapat volume dan presentasi. Yang pertama, tahun 2017 volume unitnya 220.070. Kemudian tahun 2018 sebesar 244.278.
Di tahun 2019, 280.837, di tahun 2020, 308.983, dan yang terakhir di tahun 2021 sebesar 355.780. Untuk volume pada pertumbuhan ini didapatkan dari selisih tahun 2018 dengan 2017. Jadi 244.278 dikurangi 220.070 mendapatkan 24.208. Kemudian untuk persentasenya didapatkan dari volume dibagi volume unit sebesar 24.208 dibagi 220.070 mendapatkan 11%. Dari gambar tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk pertumbuhan rata-rata didapatkan dari total dibagi 4 sehingga menghasilkan pertumbuhan sebesar 33.938 dan persentasenya sebesar 12,75%. Sehingga anggaran penjualan untuk tahun 2022 sebesar 355.780 ditambah dengan 33.938 yang hasilnya 389.718 unit. Untuk persentasenya didapat dari 355.780 dikali dalam kurung 100% ditambah 12,75% sama dengan 401.141 unit. Selanjutnya terdapat metode least square. Metode ini merupakan statistik yang digunakan untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu tercermin di dalam sekumpulan data time series mewakili beberapa tahun secara berurutan. Dapat dirumuskan Y sama dengan A tambah BX, di mana Y nilai proyeksi Y untuk suatu nilai X. Kemudian A merupakan konstanta nilai Y seandainya X sama dengan 0. Kemudian B sama dengan B biasanya disebut juga dengan slope. B ini menunjukkan berapa satuan Y akan berubah seandainya X berubah satu satuan, di mana A sama dengan E kali Y dibagi N, dan B sama dengan E kali X kali Y dibagi EX kuadrat. Untuk E sendiri merupakan jumlah penjualan aktual, kemudian N merupakan jumlah tahun dalam data, yang ketiga EXY merupakan jumlah perkalian X dan Y, yang terakhir EX kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari variabel X. Contoh metode least square. Di sini saya mengambil data dari PT Maju Malang tahun 1995 sampai 2006. Untuk tahun pertama, pada tahun 1996, penjualan atau Y-nya sebesar 15.000, yang kedua 1997, Y-nya sebesar 16.000,
Yang ketiga, tahun 1998 penjualannya sebesar 17.000. Yang keempat, tahun 1999 penjualannya sebesar 17.500. Yang kelima, tahun 2000 penjualannya sebesar 18.000. Yang keenam, tahun 2001 penjualannya sebesar 18.500. Yang ketujuh, tahun 2002 sebesar 18.500. Yang kedelapan, tahun 2003 penjualannya sebesar 19.000. Yang kesembilan, tahun 2004 penjualannya sebesar 19.250. 10, tahun 2005 penjualannya sebesar 19.500, dan tahun yang ke-11 sebesar 2006 penjualannya sebesar 19.750. Untuk jumlah tahunnya sebanyak 11, kemudian total penjualan atau Y-nya sebesar 198.000. Kemudian untuk analisis metode Lasugurnya, 1. Pada tahun 1996 penjualan atau Y-nya sebesar 15.000. Untuk prediksi atau X-nya sebesar -5, kemudian X kuadratnya sebesar 25. Yang terakhir, XY-nya sebesar -75.000. Untuk tahun selanjutnya sama dengan tahun pertama cara pengerjaannya, sehingga A-nya sebesar 198.000 dibagi jumlah tahun sebanyak 11, menghasilkan 18.000. Kemudian B-nya ini didapat dari total XY sebesar 48.000 dibagi total X kuadratnya sebesar 110 diperoleh 436,36. Untuk X-nya sebesar 6. 6 ini merupakan coding untuk tahun 2007. Maka penjualan pada tahun 2007 dengan rumus Y sama dengan A tambah B kali X sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali 6 sama dengan 20.618,18 dan dapat dibulatkan menjadi 20.619 unit. Untuk penetapan volume produk selanjutnya, nomor 2, target pertumbuhan penjualan. Penetapan target pertumbuhan penjualan tersebut dapat dilakukan menurut beberapa dasar. Antara lain, yang pertama, pertumbuhan volume penjualan. Berdasarkan pertumbuhan rata-rata volume penjualan dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menetapkan target volume penjualan di tahun berikutnya. Kemudian, yang kedua, pertumbuhan pangsa pasar. Besarnya pangsa pasar yang dikuasai perusahaan pada suatu periode tertentu dan pertumbuhannya selama beberapa tahun terakhir dapat dijadikan dasar untuk menentukan volume penjualan yang dianggarkan di tahun berikutnya. Selanjutnya, yang ketiga, demografi. Perubahan jumlah penduduk tersebut dapat dibagi berdasarkan kelompok yang lebih spesifik, seperti
perubahan kelompok tertentu, perubahan komposisi dan jumlah jenis kelamin tertentu dapat mempengaruhi volume penjualan suatu perusahaan. Kemudian perubahan penduduk berdasarkan kelompok tertentu dapat berpengaruh terhadap penjualan industri tertentu dan lain sebagainya. Selanjutnya pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan ini baik secara rasional maupun pada wilayah tertentu akan mempengaruhi secara langsung daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap volume produk yang dijual oleh produsen di dalam industri tersebut. Yang terakhir, perubahan di lingkungan perusahaan. Perubahan di lingkungan perusahaan ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama, perubahan situasi politik dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial masyarakat dapat pula berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam menjual. Yang ketiga, perubahan ekonomi yang tercermin di dalam pertumbuhan pendapatan nasional, nilai tukar mata uang, cadangan devisa, dan sebagainya, akan mempengaruhi volume transaksi secara keseluruhan. Materi yang terakhir mengenai penetapan harga jual produk. Penetapan harga jual produk ini terdapat beberapa metode. Yang pertama, metode harga pasar. Metode harga pasar ini ditentukan oleh mekanisme harga pokok yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipengaruhi oleh harga jual produk sejenis yang beredar sebelumnya. Yang kedua, metode biaya plus. Didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut, ditambah dengan suatu persentase tertentu dari biaya tersebut. Penetapan harga jual metode biaya plus menggunakan yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya total, yang ketiga metode margin kontribusi. Pada margin kontribusi ini, harga jual ditentukan dengan menjumlahkan seluruh biaya variabel yang dikeluarkan suatu perusahaan ditambah dengan presentase tertentu sebagai margin kontribusi yang diinginkan perusahaan. Yang keempat, metode laba maksimal. Ada kalanya produk memiliki sifat elastis, perubahan harga jual produk langsung mempengaruhi volume penjualan. Jika harga dinaikkan, maka volume penjualan berkurang. Begitupun sebaliknya, kemungkinan gejolak volume penjualan akibat perubahan harga jual yang akan berpengaruh langsung terhadap besarnya laba usaha yang dianggarkan. Yang terakhir, metode tingkat pengembalian atas modal. Di dalam pengembalian atas modal ini, terkadang perusahaan menetapkan dulu tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.